Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Alaika bi zahir syar'i. Wajib bagi kamu bi zahir syar'i dengan menunaikan ilmu syariat hingga do'fi imanika tatkala lemahnya iman kamu. Tak khujur rukhsata, kamu itu suka mengambil yang enteng-enteng. Bil kitabi was sunnati, melalui Al-Quran dan sunnah Rasul. Hatta sehingga idza qawiya imanuka, apabila telah kuat keimanan kamu, alaika, maka mesti bagi kamu biruku bil azimah, yaitu melakukan yang berat-berat. In rokabta nafsaka, apabila kamu sudah mampu mengendalikan nafsu kamu, apabila kamu sudah mampu mengendarai nafsu kamu, nunggangin nafsu kamu, sirta, maka adalah kamu ya, ma'al qadri wa muwafaqatihi, niscaya kamu itu bersama takdir Allah wa muwafaqatihi, dan kamu seirama dengan takdir Allah. Ya. Kata beliau terusan yang kemarin, bahwa seorang yang hatinya, atau apabila hati kamu itu sudah jernih, hati kamu sudah bersih, halaman 291 ya. Sehingga hati kamu itu kal bi ashabil kahfi, seperti anjingnya ashabul kahfi kemarin, dimana wahya muntaziratun li khurujihi, hati yang bersih tadi itu menanti li khurujihi, untuk keluarnya, kemana arahnya, khurujnya ya, sang hati tadi. Kemudian alaika bi zahiri syar'i inda dha'fi imanika, wajib bagi kamu itu berada di permukaan syar'i, berada di permukaan syar'i, di zahirnya ilmu agama, inda dha'fi imanika, tatkala lemahnya iman kamu. Nih. Ya. Artinya sekalipun kamu dalam lemah keimanan, akan tetapi tetaplah berada di perjalanan syariah. Tetap tunaikan tuh sholatnya, ya, jaga puasanya, tetap dijaga, hukum-hukum syariah tetap dijaga, walaupun kamu itu dalam keadaan lemah iman. Bukan habis. Kalau habis bahaya. Ya. Tapi dalam keadaan lemah, turun imannya itu. Nah, itu biasa tuh manusia ya. Seperti kita itu biasa. Lemah. Kita ada prinsip, kalau kita ingat di waktu kecil dulu. Tatkala kita baru mulai berjalan, belajar berjalan, kita suka terjatuh. Begitu kita terjatuh, emak kita bilang, bangun nak. Ya, bangun. Kamu anak laki-laki. Jatuh segitu aja jangan cengeng. Itu. Ya. Ketika lemah keimanan, ibadah lagi menurun, bangun. Jangan cengeng. Bangkit kembali. Tuh. Sudah diajarin dulu sama siapa? Emak kita sudah bilang begitu.
Jangan cengeng, paling besut doang lo, gitu. Ya, tuh, perhatikan. Ini menjadi sebuah pelajaran. Nah, kebanyakan bizohiri syar'i, kita itu seseorang itu namanya, ya, siapapun dia, orang-orang yang volume keimanan dan semacam kita, menunaikan apa yang diperintahkan di dalam syariah bizohir, hanya zohiriyahnya. Kenapa? Lagi lemah imannya. Ibarat buah itu, ibarat buah cuma kulitnya. Kulit doang nih. Pakaian yang kita pakai, sorbannya mah hijau, baru kulit doang. Ya, ya. Pecinya, sarung juga. Ya, ini kulit luar. Gerakannya, sholatnya sih iya, itu kulit luarnya. Kalau buah, bagian dalamnya apa? Bagian dalamnya isi dari buah itu. Nah, ada isinya ya. Begitu kita makan isinya tadi itu, ada rasa di dalamnya. Luarnya kulit, dalamnya isi, lebih dalamnya lagi adalah rasa. Lagi lemah imannya, gayanya sih iya, ya, bizohiri syar. Nampaknya iya. Ini kita tuh, ya, coba perhatikan. Ini di apa namanya? Dibayangkan ya. Seseorang apabila dalam bentuk ibadah bizohiri syar'i inda fi imanihi, seseorang tadi itu, tatkala dia melakukan ibadah, apabila beranggapan ibadahnya itu adalah sekedar menggugurkan kewajibannya, lepas. Maka tatkala dia melakukan ibadahnya itu penuh dengan tergopoh-gopoh. Artinya tergopoh-gopoh, terburu-buru melakukannya. Di saat melakukannya ya, bacanya cepat, gerakannya cepat, ya, ngebut. Tuh lihat tuh, sujudnya aja kagak nepak. Ya itu udah perhatikan. Rukuknya aja seolah pinggangnya sakit. Sujudnya seolah sejadah ada apinya. Baru nempel doang, udah. Kenapa? Bizohir syar'i inda fi imanika, dia hanya berada di luar syariah, di permukaan syariah, baru kulitnya doang. Belum ada rasa, belum ada isinya. Apalagi rasa. Dan begitu seseorang merasa ibadahnya adalah kewajiban kepada Allah, begitu merasa itu adalah kewajiban, dia sudah mulai, ya, dia sudah mulai membaik, apanya, ibadahnya tadi baru mulai membaik, karena sudah merasakan itu adalah sebuah kewajiban. Nah, apabila seseorang itu sudah merasa dalam ibadahnya adalah berhadapan dengan sesuatu yang sangat dia senangi, yang sangat dia cintai dan sangat dia muliakan, maka dia akan berlama-lama di situ. Dia betah, dia syahdu, ya, dia bersikap sopan, dia santun, dia ramah tamah, ya, di dalam rangka dia beribadah dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, ya, itu yang mana kita, ya. Makanya innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka itu apabila kamu menunaikan, mendirikan sholat, kamu kusala. Mereka dirikan tapi penuh keluh kesah tadi. Hanya merasakan sekedar menggugurkan kewajiban. Gak ada rasa. Segitu doang. Keluh kesah, mau pegel.
Ya, mau terburu-buru, kayaknya ingin melakukan sesuatu, padahal tidak ada sesuatu yang dia lakukan itu. Setelah sholat, udah. Setelah ibadah, udah. Tapi kalau dia merasa cinta, merasa senang tadi itu, ada sebuah kesyahduan, ada sebuah kemesraan yang di dalam jiwa dia itu, tatkala dia beribadah, tatkala dia beribadah. Dalam kondisi iman yang lemah tadi, takhujur bil kitabi wa sunnah. Kamu itu suka mengambil yang enteng-enteng doang. Bil kitabi was sunnah, dengan sekedar perintah di dalam Al-Quran dan perintah oleh baginda Nabi. Udah. Istighfar cukup 3 kali, sebelum ya. Luar, nggak ada isi, nggak ada rasa jadi istighfarnya itu. Zikirnya ya cukup beberapa kali saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cukup. Nggak ada rasa, nggak ada isi, nggak ada nikmat yang dirasakannya itu. Nggak ada hikmah jadinya yang timbul pada jiwanya. Itu keluh kesah jadinya ya. Namanya bil kitab wasun, jadi mengambil yang ringan, yang enteng-enteng doang diambilnya, yang berat maka gak mau. Nah itu tadi sekedar menggugurkan kewajiban. Mikul beban berat ya tidak mah. Dulu beliau dalam kitab ini mengatakan, kamu itu adalah laki-laki, mesti bersyukur kepada Allah, kamu itu dijadikan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu adalah seorang yang gagah, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang pemberani, seorang yang kuat, tegar, teguh, nggak mudah putus asa, nggak mudah menyerah, dan selalu berada di barisan begitu kalau laki-laki. Ya. Nah. Zikir 165 ayat pugel. Saya ya ngambil yang rusuh doang itu masih gitu ringan. Cobalah biasakan sehari 1000 doang sehari tuh ya zikirnya. Setiap selesai sholat 200 sudah tuh. Berarti 5 waktu sudah. Ntar malam nambah lagi 1000. Udah 2000. Berarti 1 bulan 3 kali 2 sudah 60.000. Zikir labziyah ya. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngambilnya yang enteng-enteng doang ya. Tadi ya, itu pinggang keimanannya masih sakit, nggak kuat, belum kokoh pinggang keimanannya ya. Nah inilah ya volume kita tuh begitu. Sampai kita bersunah tadi. Kemudian idza qawi imanu kayak apabila telah kuat keimanan kamu apabila sudah kuat, alaika biruku bil azimah wal asyad. Kamu itu mesti mengendarai atau berada atau melakukan sesuatu yang berat, yang keras, atau yang berat. Ya apa tadi lagi dopil iman masih gitu. Nah, itu bagus daripada selesai sholat pada diem aja ya, masih ada zikir, ada istighfarnya, sudah itu ya, nggak apa-apa, masih bagus. Maksudnya ambil yang lebih berat, belajarlah berzikirnya itu bukan lagi 1000 ya, bukan lagi 2000 atau bukan lagi 165, tapi zikirnya itu 70.000 sehari semalam. Nah ini Pak,
Kapan gue nyari duit? Nggak begitu ngomongnya. Ya, kapan gue nyari duit? Padahal apa? Ukur dah ukur aja tuh ya. Zikir dalam keadaan duduk 1 jam dapatnya berapa ribu. Dan duduk, capek, jalan, bangun dah, ya, baca, pegang tasbih, bawa. Berarti begitu kita jalan 3 jam, kalau 1 jamnya tadi adalah umpamanya kita dapat 10.000, berarti kalau di atas kemudian tambah 3 jam lagi sudah berapa? 10 sudah 40.000. Belum sambil nongkrong. Tuh. Ya. Kok bisa begitu? Oh iya. Lisan orang yang sudah memiliki maunah, memiliki karomah, memiliki hikmah, zikir 70.000 itu sebentar saja. Coba. Karena lisan kita banyakkan rokok, ya. Banyakkan asap rokok yang masuk, ya, bukan zikirnya. Makanya itu 165 aja udah. Lain udah suaranya. Ya bukan la ilaha illallah, bukan gitu lagi udah. Ya. Apa? Kata Pak Yusuf mah goplah gitu ya. Bukan la ilaha illallah lagi. Kok bisa begitu sih sebentar? Contoh. Diriwayatkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika baginda Nabi itu berada di pangkuannya, tuh begitu Pak, contohnya tuh ya, kita harus bisa berada di pangkuan istri kita, kepala kita tuh, kepalanya neder nih, ya, di apa? Di pangkuan Siti Aisyah itu Rasulullah. Biasa, sambil dibiakin, ya, begitu sambil dipegang, dibiakin, dihitung jenggot baginda Nabi ini jenggotnya. Sama siapa? Siti Aisyah. Ternyata jenggot baginda Nabi itu ada 124.000 helai plus 313. Ada 9 yang sudah mulai putih. Siti Aisyah air matanya jatuh ke pipi Nabi. Karena itu menunjukkan baginda Nabi sebentar lagi akan pergi. Itu ya, jenggotnya sudah mulai putih. Ada 9 lembar. Pakai apa ngitungnya? 124.000 jenggot dihitung. Wah, gimana ngitungnya tuh? Ya komputer aja nggak bisa. Ya, dunianya. Karena ngitungnya maka hitungan karomah. Ya. Maka tadi jumlahnya dapat diketahui, jumlah jenggot Nabi sama ya, dengan sebanyak 124.000 jumlah para nabi plus 313 jumlah para rasul. Jenggotnya segitu. Jenggot kita 3 lembar, jangan dipiara. Ya, nah, situ tuh. Insya Allah. Ya, orang mana yang sanggup? Gak ada. Ya. Itu tadi kenapa? Zikir 70.000 sebentar saja. Karena lisannya itu lisan karomah. Lebih cepat lisannya tibatan tasbih yang bergerak. Ya. Itu cara baca karomah, bukan cara baca tajwid. Cara baca tajwid mah tertil. La ya, gitu atau tuh ya. La ilaha illallah. Ya. Nah, itu udah kuat keimanan kamu, ambil yang berat-berat. Kuat ya. Idza raqabta nafsaka sirta ma'al qadri wa muwafaqati. Apabila kamu sudah mampu mengendalikan ya, nafsu kamu, sudah mampu membawa nafsu kamu, nafsu harus dibawa. Sirta ma'al qadri. Kamu berada di dalam takdir ya, beserta takdirnya Allah dan muwafaqah ya ini seirama nerima muwafakat akur terhadap takdirnya Allah.
Kalau nafsu sudah kamu gitu, sudah bisa dikendalikan. Kamu itu akan berjalan mengikuti takdir Allah. Nafsunya sudah, tapi kalau nafsunya belum bisa dikendalikan, ya, kamu itu nggak mau mengikuti takdirnya Allah. Di antara makhluk yang paling rela, paling muwafaqah mengikuti takdir Allah itu debu. Ya, debu itu ditiup oleh takdirnya Allah kemana saja, dia ikut terbang dan nggak pernah protes. Dia rela mencelok di mana saja, ya. Dia rela berada di mana saja. Jadilah, ya, seperti debu yang suci itu, yang selalu rela menerima takdir Allah. Kalau nafsunya, ya, hawa nafsunya tadi, kemauan yang gak baik, kemauan yang merugikan, ya, rugi dunianya, rugi akhiratnya, rugi hubungan kepada Allah. Itu namanya dari unsur-unsur hawa nafsu. Qila lil halaj hay nafsu liba ausini qala nafsuka in lam tas gilha wa illa sagolatka. Syahalaj, nih syahalaj itu dihukum mati, ya, dihukum gantung gitu. Kalau dulu di Wali Songo itu Syekh Siti Jenar sebutnya. Ini syahalaj nih, karena banyak yang adatnya itu berbeda, ya. Adatnya itu perilakunya, etikanya, karakternya berbeda dengan manusia biasa. Keaneh-aneh. Ditanya itu halaj ketika mau disalib atau dihukum mati oleh seseorang, apa permintaan seorang tadi? Ausini, berwasiatlah engkau kepadaku wahai syahalaj. Minta wasiatlah, bilangin apa kayak nih sebelum ente mati dah itu, ya. Wasiatin aku dah tuh. Qala, menjawab, berkata itu si halaj, nafsuka, adapun nafsu kamu, in lam tasgilha, apabila kamu tidak membuat sibuknya itu nafsu dalam taat kepada Allah, ya, wa illa sagolatka, maka nafsu itu akan membuat kamu sibuk di dalam maksiat kepada Allah. Ya, itu nafsu begitu. Kalau kita nggak ajak, kita nggak sibukkan dia dalam rangka zikir kepada Allah, maka nafsu itu akan selalu mengajak kepada kita itu untuk zikir orang lain. Gitu jadinya. Bukan zikir kepada Allah, tapi zikirnya zikir manusia. Zikir si anu begini, oh bugono. Udah. Karena nafsunya tadi nggak diajak begitu. Nafsu bila kamu tidak sibukkan dia dalam berbuat baik, ya, nggak kamu sibukkan, bikin sibuk dia untuk berbuat baik, maka nafsu itu akan membawa kamu, ya, dalam melakukan perbuatan buruk. Inna nafsa la'ammaratun su. Kata beliau begitu, halaj. Ya. Sangat pengalaman dia itu halaj. Ya. Sampai bisa bahasa semacam itu. Kalau nggak disibukkan lah, dia akan menyibukkan kamu. Bikin repot itu nafsu, bikin ajak repot, kalau enggak kamu direpotin. Bikin tidur itu nafsu, kalau enggak kamu dibikin tidur. Ya, coba. Nafsu kan ada jiwa kita, diri kita itu, ya. Ya, diri kita itu selalu. Maknanya nafsu, pada dasar nafsu. Artinya diri kita itu. Kana li ghomisun bi badai amri. Kana na'iman. Kana li ghomisun, kata beliau,
Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya, aku punya gamis. Aku punya gamis. Dia pakai itu gamis. Pakaiannya. Pakaian sana kan begitu. Ya. Ada pakaian yang langsung, apa namanya tuh, ya, dipakai langsung tuh. Ada juga yang terbelah tuh ya. Apa namanya? Beda-beda namanya itu ya. Ada gamis. Fi badai amri, tatkala aku mulai masuk toreko. Mulai masuk toreko, gunakan tuh gamis. Supaya arahannya lebih membawa dia untuk lebih takwa kepada Allah. Karena na'iman, gamis itu tadi na'iman sangat halus sekali. Sangat lembut. Apa namanya, lawannya itu sangat lembut. Baguslah. Tinggal main-main. Mahal itu, ya. Itu pakaian yang mahal, bagus. Beliau kan karena bukan sekedar itu saja, ya. Bakyak atau enggak bakyak? Bakyak itu pakunya aja terbuat dari emas. Dan jepitan antara jempol kaki sama telunjuk kaki itu terbuat dari emas. Pakunya dari emas itu. Bagaimana nggak kaya coba? Kata kita, ya, sayang amat itu, kata kita tuh ya. Itu artinya tuh dunia yang dikagum-kagumi oleh umat manusia, aku injek. Diinjek sama beliau kan? Ya. Di bawah kaki dia. Bukan di jari jemari, ya, bukan ditaruh di leher, tapi di bawah kaki dia. Mas, diinjak. Udah pernah belum menginjak uang 100.000? Enggak itu, ya, ada gue serepet diumpetin langsung udah. Nah itu gamis yang bagus, yang halus. Akhrajtuhu ila suq muraran iddah. Aku bawa gamisku itu tadi ke pasar berulang kali. Lam yashtarhu ahadun. Nggak ada yang beli seorang pun. Dia bawa ke pasar, maksudnya dia mau jual, ya. Tak seorang pun yang mau beli. Padahal itu gamis bagus. Balik lagi, kagak yang beli. Pamada itu ya. Pamada itu ila insanin. Maka berlalu ya. Aku bertemu dengan seseorang. Farahnatuhu indahu. Maka aku gadain itu gamis sama orang itu. Ala dinarin 1 dinar. Gamis digadain. Ila anna ja'at ayyamul aid sampai perjanjiannya sampai nanti ya habis lebaran gitu. Ini malu mau lebaran punya duit. Ya, motor digadain. Ya. Lihat nih, digadeh nih, barang gade ya. Kita pikirnya sedikit. Barang gadean itu begitu kita selesai tukar-menukar barang gadean, umpamanya sawah kita gadeh, kendaraan dah sekarang mah, motor atau mobil. Begitu kita gadain, itu nggak boleh dipakai itu kendaraan. Sama siapa? Sama kita, yang pemegang gadeh, nggak boleh dipakai. Sawah nggak boleh ditanamin, nggak boleh. Karena itu perjanjiannya adalah minjem uang, kebesarannya mungkin minjem uang, ya. Gadean. Tapi pada hakikatnya nggak boleh. Pada hukum asalnya apa aja di cincin gua gadain, nggak boleh pakai cincin. Kalau digadain ya. Apalagi bini digadain, nggak boleh. Nah, digadain buat lebaran. Kecuali ijab kabulnya itu
Ya, begitu ijab kabul nih barang gadean, ini kendaraan. Ya, ijab kabulnya boleh nggak saya pakai? Oh boleh. Kata yang gadainnya boleh, silakan, baru boleh. Kalau nggak ada ijab kabulnya tadi nggak boleh. Apa? Nggak boleh dipakai. Harus ada ijab kabulnya di depannya tuh. Ini sawah bagaimana Pak? Ya, saya garap boleh kan? Boleh garap silakan. Sampai aku bayar nanti. Perjanjiannya kapan? 3 bulan. Ada perjanjian. Perjanjian 3 bulan. Di sini sampai datang apa? Ayamul Aid. Perjanjiannya gamis itu nanti dah. Ya, baru saya tebus sampai habis lebaran. Habis lebaran. Bocah, no, belum pada sangkep gitu kan sekarang. Ya, pakaiannya belum pada ada. Ya. Faizan bijalika rajul qad jaa bil qamis. Enggak lama orang tadi itu jaa bil qamis datang bawa gamis tadi itu. Qala berkata itu laki-laki tadi orang tadi khudz albisu. Ya, ini ambil pakailah. Wa anta ya, dan adapun kamu fi min dinarin, kamu aku halalkan dinar tadi itu. Enggak lama orang itu datang yang tadi gamis itu digadein sama tuan Syekh tadi. Datang suruh ambil tuh gamis, ambil nih, pakai. Halal tuh dinar halalnya nggak pergi pulangin. Belum sampai pada masa apa? Pada masa ayamul belum sampai masa itu. Famtana'tu ya, maka aku menolak. Aku tolak tuh. Karena perjanjiannya tadi sampai masa ini. Faqala berilang lagi tuh laki-laki, khudhu, ambil. Wa illa kalau enggak ente ambil akhraqtuhu, aku bakar nih. Gitu kata dia. Ya. Kalau ente enggak ambil aku bakar. Fal zamani bilabsi ingda zalika. Ya, maka kemudian aku pakai datuh. Ya. Pakaian tadi itu. Nah, kalau udah demikian mah karena sudah dibilang suruh ambil, kalau nggak diambil dibakar, mending aku pakai. Diambil. Alim tuh aku tahu akhirnya aku sadar annahu ya bahwasanya qasami bagian rezekiku la zuhduli fihi, aku nggak boleh zuhud tentang masalah rezeki. Ya. Tadi gamis sudah digadain. Ada perjanjian satu dinar tadi lamanya sekian bulan. Nggak lama belum sampai pada perjanjian orang itu datang lagi nih. Gamis pakai dan ambil. Uang yang 1 dinar tadi itu halal buat ente. Dia sadar. Artinya yang namanya rezeki mah kalau memang sudah dibagi, sudah dikasih, ambil, jangan zuhud gitu. Ya, dibagi ambil, yang udah bagian rezeki kamu udah. Jangan pakai ditolak. Ya. Seandainya nggak mau, sedekahin orang lain. Ya. Ambil. Kita banyak duit nih, tapi orang sedekah sama kita ambil. Ya. Nanti sedekahkan lagi kepada orang lah, atau gunakan untuk kemanfaatan. Ya, jadi kalau bagian mah rezeki mah tadi jangan ditolak, itu anugerah dari Allah. Ya, nggak usah disuhudkan tadi. Su'ila, beliau ditanya radhiyallahu anhu an qauli badil ulama, tentang ucapan salah satu di antara para ulama. Dan beliau ditanya nih radhiyallahu anhu, ta'allamnal ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illallah illa lillah. Seseorang bicara kepada beliau, kepada Tuan Syekh, ta'allamnal ilma, aku ini pernah belajar tentang ilmu, pernah ngaji. Bahasa kita pernah ngaji. Ya. Aku ini ngaji. Li ghairillah,
tapi bukan karena Allah ngajinya. Dulu masih remajanya, masih kecil, masih remaja, ya, dia pesantren, dia ngaji, ya, tapi dia ghairillah, bukan karena Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Sedangkan ilmu itu, ya, enggan, ilmu itu enggan kecuali ilmu itu harus karena Allah. Harus karena Allah. Orang bilang begitu tuh. Saya tahu ilmu itu enggan, nggak bakalan bisa masuk, nggak bakalan ada daya manfaatnya, nggak bakalan berkah kalau ilmu tadi itu ayyakuna illa lillah. Kecuali ilmu itu harus karena Allah. Karena Allah. Orang yang belajar ya. Jadi belajar itu harus betul-betul lillah, karena Allah. Faqala, maka beliau menjawab, hajal qaulu sabur. Ya, ini adalah ucapan yang hina. Ya, ini adalah ucapan yang hina fi haqqi auliyaillah, menurut pandangan para aulia Allah. Jadi dia belajar bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu apa aja tadi bukan karena Allah, itu hina dalam pandangan para aulia Allah. Namun biasanya walaupun dari awal belajarnya itu atau ngajinya itu bukan karena Allah, nanti akan ketemu, ya. Dia akan ketemu, dia akan bertaubat, ya, kesalahan-kesalahannya niat dalam narik ilmunya itu. Ya, setelah itu dia bertobat, maka dia lillah akhirnya. Ya, dia luruskan niat dia itu. Sekarang mau belajar mah, biarin tuh bocah. Ya, karena apa? Karena takut sama bapak, kayak, ya. Karena supaya banyak jajannya, kayak, supaya apa? Kayak, silakan. Ya, biarkan saja. Yang penting orang tuanya punya niatnya apa? Itu, orang tuanya yang penting. Niatnya anak itu sekolah, anak itu pesantren dan lain sebagainya, apa niat orang tuanya? Yang harus diluruskan. Adapun bocah belum ngerti, ya, nanti dia akan ketemu dengan sebab apa? Dengan sebab niat orang tuanya lillahi ta'ala. Kata beliau, ini ucapan yang waduh, ya, ucapan yang jelek gitu menurut pandangan aulia. Li'anna ta'alluma li ghairillahi, karena sesungguhnya ngaji yang bukan karena Allah syirkun, itu syirik. Ya. Orang belajar, orang ngaji bukan karena Allah, itu syirik. Wa tahmilu ala wajhi akhar ayyakuna yuridu bihil akhirah. Kemudian disambungkan juga selain, ya, bukan karena Allah, ada satu sisi lagi ayyakuna yuridu bihil akhirah. Ada satu sisi lagi punya niat tujuan untuk kehidupan akhirat. Lu belajar tuh, ya, supaya dunia lu demikian dan supaya akhirat lu juga demikian. Wa huwa, adapun ucapan ayyakuna yuridu bihil akhirah, ya, naqsun aidon, itu pun sangat tipis sekali. Ya, naqsun sangat kurang, masih kagak bagus juga tuh. Orang ngaji supaya dapat pahala. Itu kan bagus ya. Bagus secara umum buat kita supaya dapat pahala banyak, dapat ilmu banyak, ngaji belajar. Tapi menurut pandangan aulia Allah, itu pun masih termasuk hina. Ya, orang-orang yang sudah dekat malu itu menghina, ya. Nah, falam yazalu ya'maluna bihi, enggak pernah berhenti orang tadi tujuannya dunia dan akhirat dalam rangka belajarnya, dalam rangka ngajinya tadi itu, hatta ata bihim ilallahi azza wa jalla, ya, wa qarbu. Sampai, ya, datang kepada mereka itu, orang-orang semacam tadi itu, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qarbu, dan pendekatan dirinya kepada Allah. Ya, nanti kalau ada umurnya mah dia akan tahu, dia akan ketemu, karena dengan belajarnya tadi, dengan kealimannya tadi, dia banyak membaca, ya, banyak berpikir, pada akhirnya ketemu, oh, sesungguhnya yang kemarin itu aku salah, sesungguhnya aku yang kemarin itu kurang baik, ya, begitu dia bertemu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan dirinya,
Ya, akhazu zahiran min batinin Quran. Akhazu zahiran min batin Quran min usulin. Ya, tadi dia mengambil zahirnya, kemudian yang datang dari batin, ya, secara furuknya, ya, secara cabang-cabang secara batin, furuk min aslin, ya, cabang-cabang itu dari pokoknya. Ya, zahirnya begitu, maka khawatir tadi, ya, keberadaan batinnya tadi, dan kemudian cabang-cabangnya itu pun timbul dari bagaimana pokoknya, ya, dari pokoknya bagaimana, pokolnya bagaimana, pohonnya bagaimana, tapi cabang-cabang itu pun akan timbul seperti itu. Ya. Uqudu ala ma'idatil awam, yang pada akhirnya orang yang semacam tadi itu kalau belum ketemu, ya, belum ketemu cara pendekatan diri kepada Allah, dia duduk. Ya, mereka itu duduk ala maidatil awam, ya, di hidangan orang-orang awam. Berada di hidangan bersama lingkaran orang-orang awam. Summa kemudian khussu bi ta'amil fadli. Kemudian yang keduanya, dia juga ada secara khusus makanan anugerah. Dia seolah-olah ada makanan umum dan ada makanan khusus. Ada makanan yang khusus secara anugerah dari Allah. Akalu, ya, di mana mereka tadi itu, orang tadi, akala ini makan 2 kali pihalatin wahidah dalam 1 kali. Makannya 2 kali dalam 1 tempo. Dalam 1 perilaku. Jadi ada 2 dia mah, ya. Yang itu ada sama dia, yang ini juga ada. Dunianya, tujuan dunianya ada, tujuan akhiratnya ada. Itu 2 makanan namanya sama dia. Ya, berada di makanan awam dan terkadang juga merupakan anugerah dari Allah. 1 kali makan, sekali makan 2 kali seolah-olah dia pihalatin wahidah sekaligus. Ya. Syarakus awam, dia itu berkumpul, bersyirikat, ya, al-awam bersama orang-orang awam. Bima uktu terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Karena tujuannya tadi adalah dunianya, dan yang kedua tujuannya adalah akhiratnya, bukan kepada Allah, dia berarti berkumpulnya di situ bersekutu kepada orang-orang awam, ya, fima uktu terhadap apa yang diberikan oleh mereka kepada dia. Jadi harapannya apa tuh? Lagi-lagi harapannya amplop akhirnya. Itu tujuannya, hadiah tujuannya tuh, harapannya. Ini. Jadi berkumpulnya sama orang-orang, hidupnya bermasyarakat dia itu dia syirik atas tadi, ya, tujuan tadi itu. Syirikat jadinya. Harapannya bukan kepada Tuhan akhirnya. Harapannya kepada manusia. Dia mengharap pemberian dari manusia. Pada akhirnya kalau udah begitu, yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia kejar. Itu. Ngaji kan wajib, ya. Kalau tahlilan mah sunnah, wajib tinggal ngajinya. Tahlilan dulu, lumayan ini. Nah itu. Ya, karena apa? Ini karena begitu tuh. Ya, karena tujuannya ada 2, ada dunia dan ada akhirat. Belum 1 tujuannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih syirikat, ya. Masih syirik secara bersama orang-orang awam, ya, dari sebuah pemberian tadi itu. Iza aradaka li amrin hayya'akalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala bermaksud kepada kamu di amrin tentang suatu perkara, hayya'akalahu, Allah sudah mempersiapkan buat kamu. Apa maksud kamu? Allah sudah siapin. Allah sudah siapkan tuh, ya. Kalau pengen lu dunia, dikasih Allah sama dunia. Kalau pengen akhirat pun dikasih akhirat oleh Allah. Udah Allah siapkan apa yang kamu inginkan. Kalau keinginan kamu adalah keridhaan Allah, Allah siapkan di situ udah. Ya, Allah sudah siapkan semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.